Kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ridhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu lihat semuanya masuk ya. Tidak ada yang Masuk, Ibu. Masuk. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita ice breaking dulu ya. Siap, Bu. Siap anak-anak? Siap. Lanjut dulu Ibu. Dipandu ya. Iya. Jika Ibu mengatakan mana semangatmu, kalian menjawab ini semangatku. Lalu ketika Ibu mengatakan kelas 5, kalian mengatakan cerdas dan ceria. Baik. Siap ya? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 5. Cerdas dan ceria. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, pernahkah kalian merasa takut tapi kalian harus melakukan hal yang benar? Nah, misalnya Ibu kasih contoh, ketika ada teman kalian yang dibully, kalian ingin membantunya, tetapi kalian juga takut ketika kalian membantu, kalian juga takut dibully kembali. Nah, ada juga contoh ketika kalian menemukan barang, kalian mau mengembalikannya walaupun tidak ada yang melihat. Nah, hal ini juga pernah dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau dihadapi bahaya yang besar, yang mana tetapi beliau tetap melakukannya karena ingin membantu Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini kita akan belajar meneladani keberanian Ali bin Abi Thalib. Nah, kalian Nah, anak-anak, berani itu bukan berarti kita tidak takut, tetapi justru orang yang berani adalah orang yang tetap memilih melakukan kebaikan walaupun hatinya merasa takut. Ibu akan menjelaskan sejarah singkat, biodata singkat tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini dilahirkan di kota Mekah, yang mana tepatnya di daerah Hijaz. Dilahirkan pada 13 Rajab tahun 21 Hijriah atau 599 Masehi. Nah, pada saat kecil ibunya memberi nama beliau yaitu Haidarah, tetapi ayah beliau memberi nama beliau Ali. Nah, beliau ini merupakan salah satu dari 10 orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Disebut apa, anak-anak? Ya, betul. Nah, beliau bukan hanya sahabat, tetapi juga sepupu dan juga menantu Nabi, karena beliau menikahi Sayyidah Fatimah. Beliau juga diberi julukan Asadullah. Apa artinya Asadullah, anak-anak? Singanya Allah. Ya, betul. Beliau juga merupakan khalifah yang terakhir. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan. Jadi pada hari ini Ibu harap dari yang pertama Ibu akan menjelaskan menggunakan pop-up book.
yang mana Ibu harap kalian bisa memahami isi cerita Ali bin Abi Thalib secara visual ya, karena ini ada gambarnya. Yang kedua, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu nanti kalian akan mengerjakan TTS ya, teka-teki silang. Oke. Yang terakhir, Ibu harap kalian bisa memberi satu contoh keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan menceritakan keberanian Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa hijrah Nabi. Nah, pada saat itu di kota Mekah Islam sudah berkembang pesat. Ya. Nah, hal itu yang membuat kaum Quraisy merasa terancam. Maka mereka berkumpul untuk bermusyawarah di kota, bisa dibaca di kota apa? Di Darul Nah, isi dari musyawarah tersebut yaitu banyak yang mengusulkan untuk merencanakan tindakan terhadap Nabi. Nah, bisa dibacakan apa saja? Dari musyawarah itu kaum Quraisy merencanakan tindakan terhadap Nabi seperti memenjarakan, mengusir hingga akhirnya disepakati rencana untuk membunuh Nabi secara bersama-sama. Baik, akhirnya musyawarah tersebut yang disepakati adalah membunuh. Ya, membunuh. Lalu pada malam itu juga malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah untuk Menyampaikan Nabi Muhammad agar beliau selalu beliau tidur di tempat tidur beliau. Baik, lalu pada saat itu juga Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Nah, walaupun berbahaya pada saat itu, Ali tetap melakukannya dengan penuh keberanian dan tawakal. Lalu Ali berbaring di tempat tidur beliau dengan menggunakan selimut hijau milik Nabi. Kemudian Nabi keluar dari rumah beliau. Boleh dibaca? Kemudian Nabi Muhammad segera keluar rumah untuk pergi berhijrah, tetapi beliau terkepung orang-orang Quraisy. Pada saat itu juga dengan pertolongan Allah dalam firman-Nya Quran surat Yasin ayat 9, orang-orang Quraisy pun tertidur. Mereka tidak melihat Nabi Muhammad keluar rumah. Baik, pada saat itu juga Nabi keluar ke rumah dari rumah beliau, tetapi di luar rumah beliau sudah terkepung oleh kaum Quraisy. Nah, pada saat itu juga Allah menurunkan Quran surah Yasin ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Yang mana artinya pada saat itu Allah menutup hadapan di depan mereka ataupun di belakang dan juga menutup mata mereka agar mereka tidak dapat melihat. Nah, pada pagi harinya orang-orang Quraisy terkejut karena beliau tertidur yang sangat lama, lalu bangun di pagi hari beliau langsung datang masuk ke dalam rumah Nabi dan juga Dengan pertolongan Allah dalam firman-Nya Quran surat Yasin ayat 9, orang-orang Quraisy pun tertidur. Mereka tidak melihat Nabi Muhammad keluar rumah. Baik, pada saat itu juga Nabi keluar ke rumah dari rumah beliau, tetapi di luar rumah beliau sudah terkepung oleh kaum Quraisy. Nah, pada saat itu juga Allah menurunkan Quran surah Yasin ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Yang mana artinya pada saat itu Allah menutup hadapan di depan mereka ataupun di belakang dan juga menutup mata mereka agar mereka tidak dapat melihat. Nah, pada pagi harinya orang-orang Quraisy terkejut karena beliau tertidur yang sangat lama, lalu bangun di pagi hari beliau langsung datang masuk ke dalam rumah
Nabi dan juga menyingkap selimut, dan ternyata Terkejut karena yang muncul di balik selimut adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka pun kecewa, rencananya gagal. Nah, pada saat itu juga dijelaskan Allah menurunkan Quran surah Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul wa yamkurullah khairul makirin. Nah, yang artinya wallahu khairul makirin. Dan artinya yaitu yang mana orang kafir merencanakan semua yang direncanakan, termasuk menahan, membunuh atau mengusir Nabi, tetapi mereka yang membuat tipu daya itu, tetapi Allah yang menggagalkan, karena Allah sebaik-baiknya maha pembalas tipu daya. Nah, akhirnya bisa dibaca. Akhirnya Nabi Muhammad SAW selamat dari rencana pembunuhan orang-orang Quraisy. Beliau pun hijrah ke Madinah. Nah, jadi keberanian sejati itu bukan berarti tidak takut, tetapi tetap teguh melakukan kebaikan meskipun ada rasa takut, karena percaya Allah selalu bersama kita. Nah, sekarang Ibu akan membagikan KPD. Ini kelompok 1, kelompok 2. Baik, Ibu jelaskan secara singkat ya petunjuknya. Kalian jawab, teka-teki silangnya ditulis dulu ya di LKPD. Lalu salah satu dari kalian maju ke depan yang paling cepat dan paling banyak menulis jawaban di depan mendapat hadiah. Pastikan cukup di kotaknya ya jawabannya. Ibu kasih waktu 1 menit, 2 menit. Sudah aman. Sudah, Bu. Ayo cepat-cepatan. Yang paling banyak menjawab soal apa? Yang paling banyak menjawab soal Nafa. Pelan-pelan. Ayo, waktunya hampir habis. Ayo. Disenggol aja itu. Senggol. Sudah ya. Imbang. Enggak lah. Kita jawab Boleh duduk. enggak. Boleh duduk. Lagi apa? Ayo. Di pinggir jangan semua. Masih Tuan jangan. Siapa yang menjawab nomor 1? Saya. Nomor 1 ya. Ya. Ini. Aku bawa aja ini. Tak boleh diubah. Curang Bu, minus Bu. Nomor 1 menjawab nomor berapa aja? 1. Bu, 4. Overtime Bu, overtime. 2, 4. 1, 2, 4. Ya. 1, 2, 4. Satu gak mau. Nomor 1 overtime. Kelompok 2. Semua diklaim. Nomor 5. 3, Bu. 5 sama 3, tetapi yang nomor 5 salah, tidak ada hanya ya. Salah. Iya, ini hanya 1. Loh. Ya. Salah dua. Ya, salah. Salah.
salah. Tetapi sama aja yang paling banyak kelompok 1. Jadi, untuk kelompok 2 tidak boleh berkecil hati karena juga mendapatkan reward sudah berani menjawab. Ya udah. Baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Jadi kesimpulannya dari kisah tadi kita belajar bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang sangat berani. Dalam keberanian itu kita gunakan untuk hal yang baik, bukan untuk hal yang salah. Jadi hari ini Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The briefing, karena ini praktek yang kedua, saya merasa lebih terbuka pikirannya untuk mencari ide-ide untuk media pembelajaran, dan juga ada sedikit grogi. Sudah cukup. Yuk, lanjut. Dari observer lisan, yang pertama sudah menyapa siswa dengan baik, juga menggunakan SBC juga. Tadi kelihatannya agak nervous sedikit. Terus media yang digunakan sudah menarik juga, menggunakan media TTS, kategori bilang sama pop-up buku. Juga interaksi terhadap siswa juga sangat intens. Tadi terdapat banyak sekali interaksi dengan siswa. Jadi siswa juga tidak bosan dalam menerima materi. Terus penjelasan materinya juga sangat bagus dan sangat lengkap. Sudah, ada tambahan? Nah, langsung aja ya. Sambil yang terakhir. Dari Mbak Aminatin barusan sudah diterima